Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Aditria dari kelas 12 MM2. Kali ini saya akan mempresentasikan teks editorial. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Fungsi teks editorial adalah untuk memengaruhi dan meyakinkan pembaca. Oleh karena itu, teks editorial bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca terkait suatu isu atau masalah yang terjadi di kehidupan. Bahkan terkadang teks editorial mampu untuk menggerakkan pembaca untuk bertindak. Ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, aktual dan faktual. Teks harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Jangan lupa juga informasinya tetap harus mengedepankan fakta yang terjadi. Yang kedua, sistematis dan logis. Penyusunan teks editorial harus tersistematis, yang berarti harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaan. Teks juga harus logis, artinya masuk akal dan tidak imajinatif. Yang ketiga, argumentatif, bahwa teks ini berisi pendapat pribadi dari redaksi. Artinya, teks ini mengutarakan argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang redaksi. Struktur teks editorial. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi. Untuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration. Berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama ada adverbia, merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif yang menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia itu. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Yang kedua, konjungsi. Merupakan kata penghubung, biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat, seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Yang ketiga, verba material. Merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, membaca, menulis, dan memukul. Yang keempat, verba relasional. Merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas. Dan yang kelima, verba mental. Merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi melihat, merasa, afeksi, suka, atau khawatir, dan kognisi, berpikir, mengerti. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.